Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat menjalani hari-hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua di akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Takwa yang Maksimal. Makna secara etimologi atau secara bahasa adalah mencegah sesuatu dari sesuatu dengan hal tertentu. Jadi kita mencegahnya itu dengan hal-hal lain. Ada 3 hal. Yang pertama itu kita mencegah, yang kedua kita melindungi, yang ketiga alat yang digunakan untuk mencegah dan melindungi. Makna takwa secara istilah dari tafsir Ibnu Katsir adalah sebuah kata universal yang mencakup mengerjakan ketaatan dan meninggalkan yang mungkar atau kemungkaran. Kenapa secara istilah dan secara bahasa berbeda? Karena filosofi. Kenapa secara istilah dan secara bahasa berbeda? Karena filosofi atau pengeratnya atau koneksi yaitu ketika itu mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertakwalah kepada Allah, itu artinya mencegah murka atau hukuman dan azab Allah agar tidak menimpa diri kita sebagai kita dengan sebuah alatnya adalah jalankan perintah dan jauhi larangannya, karena dengan itu kita menjalankan perintah dan menjauhi, maka kita baru saja membuat perlindungan terhadap diri kita dari seluruh hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dinamakan takwa? Karena takwa artinya mencegah sesuatu dari sesuatu dan dengan hal tertentu alias membuat perlindungan. Di antara definisi takwa yang dijelaskan oleh para ulama adalah meninggalkan kepentingan-kepentingan nafsu atau memasang jarak dengan nafsu. Dari sini kita sadar menjadi orang yang bertakwa adalah berat. Karena meninggalkan kepentingan yang bernafsu, yaitu ketika kita bernafsu menyukai yang sukanya bangun jam 7, tiba-tiba kita nafsu bangun subuh. Nah, itu ada hal meninggalkan kepentingan nafsu. Ada orang atau sebagian orang yang ketika berolahraga tetapi dengan taruhan, maka tinggalkan nafsu seperti itu. Maka yang terkesan berat jadi orang bertakwa karena meninggalkan nafsu, tapi itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Meninggalkan kepentingan nafsu semata itu dibuka kerannya sebesar-besarnya, yang maka itu justru akan merusak diri sendiri. Menahan nafsu untuk melindungi diri kita, dan terbukti banyak orang terkena penyakit menular karena tidak menahan nafsu akibat pergaulan bebas seperti gonta-ganti jarum suntik karena penggunaan obat-obatan terlarang dan mendapatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, menahan hawa nafsu, karena ketika Allah melarang Anda itu semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri. Tetapi karena kebodohan manusia, masih banyak manusia yang melarang atau mengikuti hawa-hawa nafsunya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi innahu kana zaluma jahul, yang artinya sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kesan yang kita dapat seperti manusia menyiksa diri dengan pola itu, padahal itu adalah manusia menyiksa diri dengan perbuatan yang mencela, padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik pada diri sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, takwa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada al-khaufu bin jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat agung. Yang kedua ada al-amalu bi at-tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu ada mukti ar-rida bil qalil, merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sedikit. Orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.